这样，真是痴心妄想。睁睁看着你崛起，横弥四海，竟能力旁的我，或许可以借助入微石，够助你入微之境的修。秦南突破了第4层，一定要突破第4层。破！地道心坚修，王境界，天道国沟通前辈，当踏足5总该够了吧？Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Juice Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Di part hari ini kita semua bakal melihat cuman Cina yang lolos dan berhasil memurnikan build di lantai 3. Kalau lantai 4 ada apa nih guys? Penasaran kan? Kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat Huang Long, Wei Hao, Rolin, dan Huang Qi sudah memulai kultivasi dalam mengeluarkan martial spiritnya masing-masing untuk mencoba memurnikan build. Berbeda sama Cina, dia malah cuma diam dan sama sekali belum memulainya guys. Melihat itu membuat si tetua yang ada di sana menduga Cina pasti pengen menyerah nih. Tapi ternyata dia tidak menyerah. Dia cuma penasaran dan bertanya kepada sang tetua apa arti dari martial spirit yang sebenarnya. Sang tetua menjelaskan martial spirit itu adalah segalanya bagi semua orang. Soalnya cuma dengan martial spirit seseorang bisa diukur kejeniusannya dari lahir. Tapi Cina sama sekali kurang setuju akan hal tersebut. Dia menegaskan dirinya dulu sudah dibully karena martial spiritnya sangat lemah. Tapi dia tidak mau menyerah dan bisa mencapai tingkatan seperti sekarang. Tanpa pikir panjang, Cina mengeluarkan martial spiritnya yaitu Dewa Perang. Membuat tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat, serta membuat semua orang yang melihat martial spiritnya Cina itu terkejut guys. Dan pada akhirnya, kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu, Cina berkonsentrasi dan mulai mencoba memurnikan sebuah build. Tidak mau kalah, Rolin mencoba mentransferkan kekuatannya kepada Wei Hao untuk membantunya memurnikan build juga. Nah, beda sama Huang Qi nih. Karena dia sudah yakin kalau dirinya tidak akan lolos dalam ujian, alhasil dia pun mulai mengeluarkan martial spirit dan membalaskan dendamnya dengan menyerang Cina. Singkat tuar. Dengan mudahnya Cina menghempaskannya hingga Huang Qi terjatuh dari puncak gunung. Jelas melihat itu Wei Hao dan Rolin terkejut guys. 这样，真是痴心妄想。睁睁看着你崛起。 Tetua juga tidak menyangka dan penasaran martial spirit macam apa yang kok bisa sekuat sekali. Cina menjelaskan kalau martial spirit dia bisa disebut juga sebagai Dewa Perang tidak terkalahkan. Tidak lama dari itu, dia menyelesaikan pemurniannya dan menghasilkan sebuah build. Yang dimana itu membuat Wei Hao kesal guys. Tidak menyangka kalau dia akan kalah secepat ini. Huang Long yang melihat semuanya juga tidak menyangka perbedaan kekuatan di antara dia dan Cina itu sudah sejauh itu. Sang tetua meminta maaf kepada Cina karena sebelumnya sudah sempat meremehkan dia. Tetua juga memberikannya sebuah batu spiritual tingkat tinggi. Dia menjelaskan batu itu dibuat oleh kekuatan langit dan bumi yang sangat langka. Apalagi diperkirakan batu itu akan membantu Cina untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. 横弥四海，竟能力旁的我， Itu membuat Cina menjadi senang dong. Soalnya kalau kultivasinya meningkat, maka teknik pedangnya juga otomatis meningkat. Cina pun berterima kasih. Akhirnya Wei Hao dan lainnya pun dikirim kembali keluar pavilion Huyan. Soalnya kan mereka gagal guys. Sementara Cina dikirim oleh sang tetua untuk segera ke lantai 4. Semua orang yang menyaksikan dan menonton ini menjadi penasaran gimanakah tempat di lantai 4 itu. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba cermin ajaib milik aliansi bisnis itu sudah tidak bisa menampilkan apapun di sekitar Cina alias mati guys. Membuat semua orang bingung dong apa yang sebenarnya terjadi.
Yang ternyata itu dikarenakan Chinan tidak membawa token emas yang kemarin aliansi bisnis berikan guys. Oh, jadi token emas itu berfungsi untuk melihat. Jadi kayak sebagai pengetrek itulah guys. 或许可以借助入微时。 助你入微之境的修。 Tetua Tai hanya bisa berharap Chinan bisa terus menerobos ke tempat yang paling tinggi. Berbeda sama para tetua lain yang berada di sana, mereka seperti sedang merencanakan sesuatu. Apalagi kalau semisal dia beneran lolos di lantai 4, kayaknya pada nggak seneng nih. Kita beralih ke tempatnya Chinan, dia berada di depan sebuah kuil yang berada di atas langit. Di dalam matahari itu, secara tiba-tiba Chinan mendengar ada suara yang bertanya, gimana kalau apa yang dikatakan oleh Raja Iblis dalam batu di ujian pertama itu adalah benar? Chinan tidak percaya guys. Sebagai seorang praktisi, seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh apapun di luar jalur latihan spiritual. 秦南突破了第4层， 一定要突破第4层。 Karena mendengar jawaban Chinan seperti itu, di dalam matahari itu tiba-tiba muncullah seorang tetua di hadapannya yang menunggangi seekor kerbau dan memuji Chinan karena dia memiliki hati yang teguh. Tapi tetua ini juga menawarkan sebuah hadiah kepada Chinan guys. Jika dia pengen berhenti sampai di sini. Soalnya kalau Chinan mencapai ke lantai teratas pavilion Wuyuan, maka pasti dia akan dikejar-kejar oleh orang banyak di luar. Jadi banyak yang tidak senang nih. Apalagi rahasia lantai teratas pavilion itu sampai sekarang belum ada yang mengetahuinya. Nah, makanya dia dikejar nanti guys. Chinan juga tidak akan mengetahui bahaya dan apa yang akan didapatkan di depan nanti. Tapi Chinan tidak peduli karena dia sudah sampai ke sini. Dia memutuskan untuk terus maju ke lantai 5. Sang tetua tidak mau menyerah begitu saja guys. Dia menunjukkan hadiah-hadiah yang bisa Chinan ambil sekarang juga kalau menyerah. Yang pertama, salah satunya pil legendaris yang pernah muncul di dunia ini. Dikatakan kalau pil ini bisa membantu Chinan mencapai ke ranah Raja Perang cuma dalam waktu 1 hari. Buset. Tentu dalam hati Chinan mulai goyah dong. Pil seperti itu sungguh langka dan tidak pernah ditemukan. Hadiah kedua adalah sebuah pedang legendaris yang bernama Pedang Penghancur Bintang. Katanya ini pedang sih super kuat guys. Apalagi bagi seseorang yang memiliki seni bela diri pedang. Soalnya pedang itu bisa menghancurkan 5 gunung sekaligus dalam sekali serang. Chinan di dalam hatinya menjadi semakin meronta-ronta. Dia pengen harta-harta itu. Dan yang terakhir, hadiah ketiga adalah sebuah buku seni bela diri yang sangat langka dan tidak dimiliki oleh satu orang pun di dunia ini. Wow, nggak ada kopiannya guys. Buku ini bisa membantu mempercepat kultivasi dan teknik-teknik kuno yang ada di dalamnya. Dan tentunya sangat kuat. Tapi walaupun hatinya sempat goyah, tapi tetap Chinan tolak guys semua hadiah itu. Dia menegaskan semenjak dia memutuskan pengen pergi ke pavilion Wuyuan, disitulah dia sudah bertekad akan mencapai ke lantai tertinggi. Ya, karena sudah keputusan Chinan seperti itu, akhirnya sang tetua menghilang dan membukakan jalan, yaitu sebuah tangga menuju ke atas langit. Yang berarti ujian lantai keempat ini adalah ujian keteguhan hati guys. Kalau Mimi pikir-pikir, kalau semisal di lantai 4 aja hadiahnya sudah seperti ini, berarti lantai teratas itu lebih bagus lagi dong, ya enggak? Tanpa pikir panjang, Chinan maju dan menaiki tangga di sana. 前辈，当踏足五， Singkat cerita, akhirnya dia sampai ke sebuah kerajaan tepat di atas langit. Di sini dia melihat ada seorang tetua yang sedang menunggunya sambil asik minum teh. Chinan menyapanya dan memberikan hormat. Kedatangan Chinan membuat sang tetua menegaskan kalau dia sudah lama menunggu-nunggu kedatangan Chinan yang akhirnya sudah datang. Nah, pertanyaannya guys, siapakah tetua tersebut? Di sisi lain, tepatnya di luar pavilion, orang-orang melihat dengan jelas kalau lantai atas pavilion Wuyuan
secara tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Itu membuat orang-orang langsung menduga guys, kemungkinan Qinan sudah lolos dari lantai 4 dan sekarang menuju ke lantai 5. Putri Miao Miao dia malah tidak sangat santai. Dia berniat mengobrol dengan Qinan nanti ketika dirinya keluar dari pavilion Wuyan. Kalau semisal dia keluar lalu ada bahaya yang menanti, harusnya Putri Miao Miao gak bakal tinggal diam ya kan? Tapi apakah yang bakal dia hadapi di lantai 5 ya? So, mari kita masuk ke bagian spoiler untuk part 51 yang akan rilis lagi nanti guys. Jadi singkatnya, di minggu depan kita semua bakal melihat benar saja ada niat buruk dari para tetua lain yang berada di sana. Pada saat Qina sudah keluar dari pavilion Wuyan, dia tuh langsung dikepung oleh para tetua. Menyaksikan itu, tetua Tai mengancam mereka jika berani menyerang Qinan, maka sekte Xuanling tidak akan diam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata aliansi bisnis itu juga ikut mengepung Qinan guys. Mereka pengen Qinan mengatakan semua rahasia pavilion Wuyan yang sudah dia lalui. Soalnya rahasia itu harus disebarkan oleh seorang praktisi yang ada di dunia. Wah, ini gimana nasib Qinan nih guys? Benar aja ada bahaya menanti. Apakah dia bisa lolos dari pengepungan tersebut? Kita tunggu lagi di part 51 Jishe Changhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa guys. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.